Sembah Dia, sembah Dia. Semua katakan haleluya. Thank you Lord Jesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Jesus. Selamat pagi umat yang diberkati Tuhan. Siap memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Allah kita pagi ini. Amin. Datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Mari datang dengan hati yang bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Mari umat Tuhan yang bersyukur, sampaikan, angkat tangan, berikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan high five kiri kanan, katakan Tuhan baik. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari lagi sekali lagi nyatakan. Datanglah ke bait-Nya. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Di hadapan pelataran-Mu Tuhan, kami bawa korban syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Thank you Lord. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bisa lambaikan tangan Bapak Saudara, lambaikan tangan buat Tuhan kita. Katakan Dia baik pagi ini buat kita semua. Haleluya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Nyatakan bahwasanya, bahwasanya untuk bahwasanya, bahwasanya untuk sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, bersyukurlah. Haleluya. Sebab di dalamnya dan oleh darahnya kita menerima penebusan. Amin. Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Kami nyatakan kasih-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Lord. Kasih
semua bangsa melihat. Bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Tuhan, Kau memulihkan kami pagi ini, Tuhan. Jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat. Mari nyatakan, sebab Dia Tuhan kita yang hadir tengah-tengah kita pagi ini. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, Tuhan. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi, Dia Allah yang hidup hadir tengah-tengah kita pagi ini. Haleluya. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan. Kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak melupakan kami Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ingatlah selalu akan kasih Tuhan, akan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Yesus telah mati gantikan kita. Ada tempat yang mulia, yaitu di atas kayu salib, di mana Dia menderita dan tergantung di sana. Tapi dengan semuanya itu, Dia berikan kuasa kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Oh Lord Jesus, thank you Lord, thank you. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan
yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, karena salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku Tuhan. Darah-Mu sucikanku, pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu terima kasih Tuhan, Karena salib-Mu Yesus, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. oleh karena salib Thank you Lord Jesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Ku dibebaskan, Terima ku kasih ditebus Tuhan Yesus. Tuhan. Oh Lord Karena Jesus, thank you Lord. karya-Mu ku dibebaskan Yesus. Oh Rabayasi, thank you Lord, thank you Jesus. Karena darah-Mu ku ditebus, ku diangkat. Thank you Jesus.
saudaraku, Yesus telah memberikan kuasa oleh karena pengorbanan di kayu salib, oleh karena salib, oleh karena darah Yesus kita diberikan kebebasan. Kita telah menang atas maut oleh karena Kristus. Oleh darah Yesus, thank you Jesus. Ayo. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Yesus kita bebas. Oleh darah Yesus kita menang. Oleh darah Yesus kita disembuhkan. Kuasanya di Kalvari membebaskan semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Oleh darah Yesus setiap tipu muslihat iblis dikalahkan. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu kami bebas, oleh darah-Mu kami menang, oleh darah-Mu tipu muslihat iblis dihancurkan, oleh darah-Mu kami dipulihkan, oleh darah-Mu kami mengalami terobosan, oleh darah-Mu segala sakit penyakit kutuk dirubah menjadi berkat dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang tidak ada tandingannya, nama yang tiada taranya, nama Yesus Kristus, nama yang ajaib dan mulia dan agung. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, oleh nama-Mu saja iblis gemetar, apalagi Engkau hadir bersama kami, tidak ada lawannya. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Tuhan yang tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan yang sebelumnya dan sesudahnya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Karena Engkau Alfa dan Omega, the first and the last. Yang awal, dan yang akhir. Yang ada, yang sudah ada,
yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah firman-Mu Tuhan. Tuhan, yang kami rindukan yaitu memahami, mengenal Engkau. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang Engkau sukai, firman-Mu. Yeremia pasal 9 ayat 23. Tuhan, biar kami memahami, mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi setiap hari, setiap saat, sehingga kami selalu hidup di dalam jalan kebenaran, di dalam firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kebangkitan dan hidup. Sebarang siapa percaya kepadamu Tuhan, dia yang hidup, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa percaya kepadamu Tuhan, dia yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan firman mengatakan, percayakah akan hal ini? Kami Tuhan sebagai umat-Mu percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan doa ini. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Haleluya. Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Oh. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya atas nama Senior Pastor Paul Tan dan Ibu Joyce dan juga tim pastoral di sini mengucapkan selamat berbakti di tempat ini dan juga yang di online. Nah, sebelum kita berdoa untuk membawa persembahan persepuluhan, kalau ada yang baru pertama kali hadir, tolong lambaikan tangan kalau ada. Wow, ada Ibu. Tolong, Hani berikan salam di belakang ini. Oh iya, Tuhan berkati, jangan buru-buru pulang ya. Nanti Pak Hendra, terima kasih bawa jiwa-jiwa baru. Teman-teman bawa jiwa-jiwa baru ya. Karena kita akan mengalami tuayan raya di tempat ini. Tuhan berkati. Nah, kita akan mempersiapkan yang terbaik yang kita sudah siapkan mungkin minggu lalu. Atau hari ini kita akan berdoa. Ya, bawa dengan sukacita. Dengan hati yang gembira. Karena firman Tuhan mengatakan, bawalah dengan hati yang gembira. Saya berdoa Tuhan pagi ini Tuhan. Firman mengatakan di Maliaki pasal 3 ayat 10 Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku. Bahkan Kau katakan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau katakan, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Engkau promise keeper. Engkau apa yang Kau katakan tidak pernah tidak digenapi. Karena itu kami mau percaya atas firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi hatiku dan terang bagi pikiranku. Firman-Mu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan, biar iman kami terus timbul akan pendengaran firman-Mu Tuhan. Biar iman kami setiap hari akan terus increase di zaman akhir ini Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang percaya kepada Tuhan. Iman yang berjalan dengan kami. Berjalan dengan iman. Bukan dengan perasaan, emosi, penglihatan kami. Iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang teguh. Yang kami mempunyai perisai iman untuk memadamkan panah-panah api si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan persepuluhan. Buah sulung benih. Bahkan juga dana pembangunan training center. Apapun yang kami bawa dengan sukacita. Karena kami mau menyembah Engkau dalam membawa persembahan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa membawa persembahan persepuluhan kami apapun. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan bawa dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Wow.
Saya percaya semuanya masih berdoa dan berpuasa. Ini masuk hari keberapa? Ke-8, berarti semua berdoa dan berpuasa. Anda tahu harinya ke-8 ya. Terus apa? Jangan mencari tangan Tuhan, cari wajahnya. Ya, karena Tuhan senang sama orang yang mencari Dia, bukan mencari berkatnya. Kalau kita mencari Dia, berkatnya pasti mengejar kita. Ya. Nah, ini pengumuman ada 3 ya. Yang pertama, puasa kita akan berakhir pada tanggal luar biasa, tanggal 30, benar itu. Yang nggak ingat luar biasa juga, kayaknya berpuasa terus nih, nggak stop-stop. Nah, Maret 29 kita akan Good Friday Prayer Night di tempat ini jam 8. Mari kita datang bersama-sama berdoa. Ya, tanggal 29 Maret. Sekarang tanggal berapa nih? 24 berarti minggu depan ya. Jangan lupa catat ini. Jam 8 malam. Coba kita semua yang di tempat ini ya. Kalau hal-hal yang luar biasa ini nih. Kita bekerja benar nggak salah. Kita dapat uang. Untuk mengumpulkan uang supaya kita masih hidup di bumi ini bisa pakai ya. Nah, yang ini juga kita mengumpulkan harta di surga. Ya, kita datang berdoa. Pokoknya yang kita lakukan mengenai spiritual itu namanya kita mengumpulkan harta di surga. Nah, ada berita yang kedua yaitu berita duka. Ini berita berduka kami sampaikan bahwa ibu dari Pastor Ervin Hartoyo, Nyonya JDG Chai Lian telah berpulang ke rumah Bapak pada usia 95 tahun. Panjang umur ya. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di Surabaya, Indonesia. Beliau meninggalkan 4 orang anak dan 3 menantu serta 9 cucu dan 3 orang cicit. Kebaktian penghiburan diadakan di Adi Jasa Surabaya, Indonesia. Ini berita duka dan kita berdoa untuk Pastor Ervin Hartoyo ya, supaya diberi kekuatan. Dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman yang akan ditayangkan di layar. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dion. Mari kita fokus, Tuhan berkati. Hello church, I am accompanied by a few of our youth today for Sunday announcement. We welcome all of you watching and attending City Blessing. If this is your very first time coming to our church, special welcome to all of you. All right, let's get into the announcements. Hello from O2. First announcement is about our church-wide 14-day praying and fasting. We are on day 7. Grab a devotional booklet for guidance, or you can find the digital copy at cityblessing.org. Let us press in and build the momentum as we go to Resurrection Sunday. Also this Friday, we will have prayer night at our Walnut campus, 8 p.m. to 11 p.m. Let us pray as one body. Hello from Colton. Next, we want to invite those of you who needs prayer for healing or know anyone who needs prayer for healing. We have healing room every Sunday, Bahasa Indonesia, in person in Walnut, and English-speaking prayer will be on Zoom for all campus. The number and information can be found at our website, cityblessing.org. And next we have Rich Wisely with a building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your Training Center Project Supervisor here with your Sunday morning update. Wow, has it been an amazing week here on the project site. As you can see behind me, we've got a retaining wall going in around our electrical vault, and that's going to be used to hold that material back. We've got our elevator shaft going in, at least the first 5 feet of that, and we'll be pouring concrete here on Wednesday for those 2 things. And then around the site itself, you're going to start to see the foundation footings going in. Church, we are under construction finally after 7 long months of excavation and site work. Let me just give you one example of what God did this week, and it's a pretty big one. I am holding in my hand right here our building permit. This means we can go vertical, and we are officially certified by the City of Walnut to bring this training center out of the ground. Now, last week when I went to check on the cost for this particular building permit, I was told it would be in the neighborhood of $120,000, which was significantly beyond what we had discussed with the city when we started this project back in 2018. So
we sat down with your pastors, and those men prayerfully and humbly went to city officials, met with them, and talked to them. And I'm pleased to tell you that because of your prayers, their humility, and our partnership with the city of Walnut, God cut this building permit down from $120,000 to $56,000, a savings of $62,000 this week, church. And that's God moving because of your prayers and the sensitivity of our city officials. And we just need to give them thanks and love for what they're doing for us here. You know, there's a really amazing biblical principle at work in this event that I'm describing to you. And of course, you're familiar with Nehemiah and Arise and Build, and how King Artaxerxes opened his treasury to restore the city walls of Jerusalem. And then again, just 100 years before Nehemiah, we read in the book of Ezra chapter 1, verse 1, it says, "The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house in Jerusalem." There is a pagan king directly funding the construction, a rebuilding of the temple for God's people. Folks, we are seeing Scripture unfold before us each and every week, and it is only because of your faithfulness in prayer, your partnership in funding this particular project, and the hard work that has gone in over the last 20 years on this site to build partnerships with our community. Once again, church, I want to thank you for your prayers, the opportunity to serve you each week, and I want to just encourage you, give praise and thanks that we live in Walnut. This has got to be the best place on earth right now. I'll see you next week, folks. Thanks so much. All right, that's all for this week's Sunday announcement. Thank you for watching. God bless you all, and I hope you all have an awesome, awesome Sunday. Semua, siapa yang mau mendengar suara Tuhan pagi ini? Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Ayo kita buka hati kita buka tangan kita. Bapa, kami berdoa pagi ini Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu ini mendengar, katakan itu. Hamba-Mu ini mendengar Tuhan, berbicaralah. Tuhan, berbicara something yang baru Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami saat ini di dalam nama Yesus. Segala distraction apapun, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami tundukkan segala pikiran kami untuk taat kepada firman Kristus. Biar adanya kebangkitan yang baru hari ini Tuhan. Sama karena Engkau sudah bangkit, kami pun akan dibangkitkan. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Well, puji Tuhan, adalah suatu kehormatan saya untuk membagikan firman Tuhan kembali pagi ini. Tadi Pak Narto Pastor Narto memberikan arahan kepada kita semua tentang Jumat, hari Jumat Agung. Amin. Siapa yang tahu Good Friday Service kita ada di tempat ini? Itu bukan minggu depan saudara-saudara, itu minggu ini. Kalau enggak nanti datangnya minggu depan. Nah, jadi minggu ini kita akan bersama-sama berdoa di tempat ini dari jam 8 sampai jam 11. Kalau Anda nggak bisa 3 jam, Anda datang saudara, tetap datang. Datang dan berdoa, amin. Pagi ini Pastor Paul sedang melayani di gereja kita di San Diego. Banyak anak-anak muda di tempat sana, saudara-saudara. Saya mendapat kesempatan untuk berbicara bulan yang lalu. Luar biasa, Tuhan, kita percaya Tuhan akan sedang melakukan kegerakan yang luar biasa, amin. Siapa yang pernah mendengar kalau Pastor Tom atau Pastor Paul pernah quote text message yang Pastor Patrick Cautley kirim ke Pastor Paul Desember 27. Pernah tahu ya? Pastor Tom atau Pastor Paul yang suka mengulang itu? Pastor Tom. Dikatakan God is going to send people to get saved.
adanya kata-kata yang saya lihat itu, saudara-saudara, saya nggak ada di ayat, nggak ada di slide-nya pagi ini. Itu kata-kata yang diulang adalah kata-kata fresh. Siapa yang mau mendapatkan sesuatu yang fresh di hadapan Tuhan? Adanya sesuatu yang fresh. Saya percaya, saya berdoa juga saat ini Tuhan, biar Tuhan merilis something yang fresh kepada setiap kita. Amin. Nah, siapa di sini yang masih berdoa dan berpuasa? Angkat tanganmu, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan untuk Anda sendiri. Puji Tuhan. Siapa yang mengalami tantangan lebih banyak saat Anda berpuasa? Siapa yang mendapat banyak breakthrough saat berpuasa? Wow, sama jumlahnya yang mendapat tantangan. Dan ya memang tentunya ada banyak tantangan saudara-saudara saat kita puasa. Kalau Anda berpuasa mencari Tuhan, berkata Tuhan berikan kami kesabaran. Maka yang ada banyak godaan untuk tidak sabar saudara-saudara. Tapi amin, jadi saya percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita pagi ini. Bulan ini kita membahas topik Resurrection Life. Hidup yang berkebangkitan, mungkin terjemahannya ada nggak kata-kata itu berkebangkitan? Kalau nggak ada saya buat sendiri. Hidup yang berkebangkitan. Nah kita itu tidak bisa ngomong konteks ini, Resurrection Life ini tanpa di luar konteks, tanpa kita membahas konteks di luar daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tadi worship leader sudah menjelaskan, sudah mengulas bagaimana Yesus itu datang dan memberikan hidupnya di dalam kayu salib. Nah kalau kita ngomong tentang resurrection life ini, selalu kita itu tidak bisa ngomong di luar daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan terlebih dahulu, saudara-saudara. Di Jumat ini, Jumat Agung ini kita merayakan berapa ribu tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya di kayu salib, saudara-saudara. Lalu dia dikuburkan, dan hari yang ketiga dia bangkit kembali, saudara-saudara. So, tema ini, Resurrection Life ini adalah tema di mana kita tuh mau mengalami apa yang Yesus alami, saudara-saudara. Kalau Anda masih belum nyambung, sekarang saya mau Anda perhatikan. Kalau Anda saat ini hidupnya ada area-area dalam kehidupan Anda yang Anda merasa mati. Apakah itu mungkin bisnis, apakah itu relationship, apakah itu hubungan dengan anakmu, hubungan dengan orang tuamu, apakah itu apalah, status mungkin, apakah itu pasangan, apapun itu. Kalau ada area yang mati di dalam kehidupanmu, mungkin Anda mengalami sesuatu yang tidak baik di kehidupan di masa-masa yang lalu, sehingga hidup Anda ini ada yang mati. Secara batin mungkin, secara mental Anda broken, mungkin Anda mengalami depresi, Anda mengalami hal-hal yang gak enak, saudara-saudara. Kita mau percaya bahwa bulan ini saat kita mencari Tuhan, sama seperti Yesus itu bangkit, daerah yang mati itu Tuhan akan jamah dan berikan kehidupan. Ada amin? Siapa yang percaya dan mau? Amin. Iya, kita ini datang ke gereja bukan untuk menjadi orang Kristen yang saleh tanpa mengalami kuasa Tuhan. Kita percaya setiap tahun kita merayakan Jumat Agung itu untuk apa, saudara-saudara? Bukan supaya kita ini lebih religius, tapi supaya kita diingatkan harga mahal yang sudah Tuhan bayar dan juga kuasa yang kita mau imani untuk terima, saudara-saudara. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan mulai membahas Alkitab 1500 tahun sebelum kedatangan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Artinya kita akan membaca dari Perjanjian Lama, saudara-saudara. Kenapa kok Pastor Dion seneng banget sih bacanya Perjanjian Lama? Karena di Pastor Paul mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah perjanjian baru yang tersirat, sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkap. Oke? Satu yang conceal, satu yang reveal. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling menjelaskan, saudara-saudara. Kadang-kadang perjanjian baru, di perjanjian lama itu kadang-kadang lebih banyak cerita di mana kita bisa mengambil prinsip-prinsip yang bisa berlaku di perjanjian baru, saudara-saudara.
Kita sudah baca dari Perjanjian Baru bahwa Yesus datang, lahir dari perawan Maria, lalu dia diurapi Roh Kudus, dia mati, dia dikubur, dia bangkit. Tapi kita baca dari Perjanjian Lama ya saudara. Mari kita mulai. Oh by the way, judul khotbah saya pagi ini adalah Beyond Passover. Bahasa Indonesianya saya kurang dapat yang bagus, tapi istilahnya setelah Paskah gitu ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Hari ini kita akan mulai dengan Keluaran pasal 12. Saya mau Anda catat dan saya mau Anda baca di rumah. Karena apa? Saya nggak akan membahas semuanya, sedangkan banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang Anda bisa dapatkan sendiri saat Anda menyimak firman Tuhan. Amin. Keluaran pasal 12 menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Musa, saudara-saudara. Lebih tepatnya pas setelah tulah ke-9. Jadi ini tepat sebelum tulah terakhir dilepaskan di atas bangsa Mesir. Dan pada saat Paskah pertama ini Tuhan perintahkan. Oke? Siapa ya di sini yang sering dengar kata Paskah? Tentunya orang Indonesia biasa ya, selamat Paskah, selamat Paskah. Anda tahu nggak sih sebenarnya Paskah itu apa? Apa itu Paskah? Apakah Anda tahu? Kalau nggak tahu begini, nggak. Oh, nggak ada yang nengok, nggak ada yang godek, berarti tahu semua. Coba siapa yang berani untuk ngomong satu kali aja, apa itu Paskah? Loh, kok suaranya begitu? Ya udah saya jelaskan aja ya. Amin. Kita belajar bersama-sama. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi. Ya kalau saya gitu baca dong saudara-saudara. 3, 2, 1. Amin. Katakan kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, umur setahun. Nah saudara-saudara, yang pertama saya buat bold itu adalah bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Waktu Tuhan berbicara ini saudara-saudara, ini adalah bulan ke-7 saudara-saudara. Ini bulan Nisan atau bulan Abib saudara-saudara. Jadi ini bukan lagi Januari istilahnya. Ini lagi di tengah bulan Juli ceritanya ya. Tentunya kalender Israel tidak seperti itu. Mereka mulainya bulan September, Oktober kurang lebih. Jadinya kurang lebih cocok dengan waktu kita ini, Maret atau April, saudara-saudara. Ini pada saat ini terjadi, Tuhan berbicara, Tuhan memberitahukan apa? Mulai sekarang ini adalah tahun baru kamu. Nggak peduli itu bulan ke-7 kalender Israel, saudara-saudara. Tuhan bilang ini adalah tahun yang baru. Siapa di sini yang percaya bahwa ada pesan profetik untuk setiap Anda? Dimanapun season Anda saat ini, Tuhan saat ini mau berbicara, ini adalah musim yang baru untuk kamu. Ini musim yang baru untuk saya. Amin. Nah jadi itu aslinya setiap kali gereja kita juga merayakan secara sivil, secara kepemerintahan. Biasanya tuh bulan baru itu adalah pada bulan Tisri. Tisri itu September Oktober. Setiap tahun kan kita biasanya memperkenalkan, ini kalender yang baru, nanti tahun yang baru, kita temanya apa, sudah mulai dipersiapkan dan sebagainya. Tapi Tuhan mengganti saudara-saudara. Jadi bulan Nisan, bulan Abib. Nah, kita ada fresh new beginning bersama Tuhan. Siapa di sini melihat di carousel Anda atau di pelayanan Anda ada hal-hal yang baru yang Tuhan lakukan? Kita sekarang istri saya dan saya terlibat carousel, saudara-saudara. Ada banyak pekerjaan baru yang mencengangkan.
Mencengangkan sampai kita setiap kali pulangnya harus jam 11 malam, saudara-saudara. Karena apa? Ada saja orang yang akhirnya pengen berbicara bagaimana Tuhan bisa melepaskan saya, bagaimana saya bisa di cover, bagaimana saya bisa di disciple dan sebagainya. Itu tuh sesuatu yang menurut saya wajar ada di Alkitab, tapi kadang-kadang kita kurang banyak melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita sedang lihat, saudara-saudara. Di Colton, wow, sedang terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa. Setiap kali Bible study anak muda yang datang bisa 40, saudara-saudara. Hari Kamis malam, saudara-saudara, besok masih kerja, masih sekolah. Orang tuanya bisa nganter, bisa tunggu dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Bagaimana dengan anak muda, Gerrit, youth director kita, baru aja menyaksikan Jumat kemarin. Ada orang 6 anak muda yang dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa baru untuk pertama kali. Ada yang pelepasan tanpa ngisi formulir dan sebagainya, sudah mulai dilepaskan sama Tuhan. Ini sesuatu pekerjaan Tuhan yang baru. Dan saya mau nyatakan, kalau Anda belum mengalami itu, Anda harus minta. Tuhan, ini tahun yang baru, biar kita mengalami sesuatu yang baru dalam Tuhan. Amin. Nah, mari kita lanjutkan. Ini kan dibilang ya, anak domba. Harus milih anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, jantan, berumur setahun. Jadi ada requirement-nya. Siapa yang tahu bahwa requirement ini ngomong tentang Tuhan Yesus, saudara-saudara. 1 Petrus 1:19 menyatakan bahwa Kristus adalah domba tanpa cacat atau celah. Jadi ini walaupun ini 1500 tahun ditulisnya, jangan lupa saudara, ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk disampaikan untuk Musa. Jadi 1500 tahun sebelum Yesus hadir, sudah dinubuatkan melalui perintah ini. Jadi setiap tahunnya mereka menyembelih untuk menunggu sampai anak domba Allah itu hadir. Dan cukup satu kali aja dia mengorbankan dirinya, saudara-saudara, untuk selama-lamanya. Alkitab berkata demikian. Dikatakan selanjutnya, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Lalu seluruh jemaah Israel itu berkumpul. Yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya harus diambil dan dibubuhkan kepada 2 tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah orang yang memakannya. Jangan lupa tadi saya pertanyaannya apa itu Paskah, saudara-saudara. Ini masih belum dijawab. Ini kita akan lanjutkan ya. Dikatakan dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tak beragi beserta sayur pahit. Dan ini yang saya mau Anda baca bersama-sama saya. 3, 2, 1. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, dan buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Nah, ini sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini tuh berbicara luar biasa mengenai Yesus banget deh, saudara-saudara. Karena apa? Yesus di Yohanes 6 berkata apa? Dagingku ini benar-benar makanan. Darahku ini minuman. Kamu harus, kalau dia ngomong tentang pokok anggur, kita harus nempel sama dia. Kita harus intim, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Kalau kita ngomong dimakan, itu berarti apa? Menjadi bagian kita, saudara-saudara. Nah, jadi ini tuh benar firman Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu orchestrate, mengatur kedatangan Kristus itu dengan nubuatan yang jumlahnya ratusan, saudara-saudara. Nah, tapi yang unik adalah dikatakan demikian, dan beginilah kamu akan memakannya, harus pakai ikat pinggang, artinya berbaju lengkap. Malam-malam mungkin biasanya santai makan di rumah, pakai celana pendek mungkin atau apa. Sekarang enggak, disuruhnya pakai baju lengkap, pakai ikat pinggang, pakai sendal sepatu istilahnya, dan pakai tongkat, kayak siap mau ngapain, saudara-saudara. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, kita akan baca ayat selanjutnya, dan ini akan menjelaskan apa itu Paskah. Sebab malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung akan kubunuh.
Yang interesting saudara, bukan cuma orang saudara, binatang pun di seluruh Mesir yang sulungnya, anak sulungnya mati semua saudara-saudara. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Tetapi, dan darah itu yang ada di 2 tiang pintu dan ambang pintu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir. Saudara, kata lewat itu dari kata Pasah, saudara-saudara. Itu di mana kita mendapat kata Paskah. Jadi Pasah itu artinya, Passover bahasa Inggrisnya adalah simply lewat. Atau dilewati. Atau dilompati, saudara-saudara. Jadi kata Paskah itu bukan kata-kata yang gimana saudara. Itu kata yang biasa tapi sangat powerful sekali. Karena apa? Kata ini menyelamatkan jutaan orang Israel, saudara-saudara. Di mana di Mesir ratap tangis karena apa? Adanya penghukuman Tuhan. Karena apa yang mereka sudah lakukan selama ini. Bukan cuman enslave, bahasa Indonesia apa? Memperbudak bangsa Israel 430 tahun, saudara-saudara. Nah itu Passover, dilewati. Apa yang harusnya menjadi bagian, karena bangsa Israel pun berdosa, amin. Tapi karena adanya darah itu, mereka dilewati. Jadi kalau kita nanya apa itu Paskah? Paskah itu adalah jika Anda itu dilewati, di mana Anda tidak jadi dihukum, Anda diselamatkan. Itulah Paskah, saudara-saudara. Tapi satu hal, makanya kenapa saya saya taruh judulnya ini Beyond Passover. Karena bayangkan ini, setelah yang Mesir semua dihukum segala macam, orang Israel tidak ada yang kena hukuman. Apakah Paskah selesai di situ saja, saudara-saudara? Apakah itu? Makanya titlenya ini Beyond Passover, karena Paskah itu, Pesah itu merupakan permulaan. Katakan permulaan. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen yang cuman ke gereja pada hari Natal dan hari Paskah. Kenapa? Karena mereka maunya mengalami Passover itu, dalam arti gak jadi dihukum. Ya kan? Maunya pokoknya asal gak kena hukuman, aduh puji Tuhan, haleluya deh. Jadi kalau kita mau anggap ceritanya itu, saudara, sebelum itu mari kita baca aja deh. Intinya awal rencana Tuhan. Paskah ini adalah awal rencana Tuhan. Kalau Anda ingat tadi kita baca bersama-sama, kita makannya harus bagaimana makan Paskah? Harus siap intinya. Kenapa? Ayo kita baca ya selanjutnya. Keluaran 12 ayat 29. Saat setelah dibunuh semuanya itu yang sulung, pada malam itu juga ya dipanggilnyalah oleh Firaun ya, Musa dan Harun, katanya, bangunlah, apa? Kita baca 3, 2, 1, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu, bawalah juga kambing domba dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kita bisa mati semuanya. Anda mengerti ya, Paskah itu saudara-saudara merupakan awal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara-saudara. Paskah itu bukan akhir, saudara-saudara. Tadi saya ngomong, coba bayangkan, kalau Tuhan menunjukkan kuasanya di Mesir,
orang-orang anak sulung pada mati, kira-kira kalau orang Israel tinggal di Mesir, hidupnya akan bagaimana? Saya yakin besoknya Firaun itu bilang, mulai sekarang mereka bukan budak, mereka teman. Karena apa? Tuhannya nanti kalau marah kita bisa mati semua ini. Jadi kalau nggak mau diusir ya misalnya ya, kita tinggal aja lah. Karena apa? Kita udah senang di Mesir. Kita ngomongnya aja bahasa Mesir. Kita hidup seperti orang Mesir. Dan hidup sudah berapa? Lebih dari 400 tahun saudara-saudara. Lebih mudah untuk orang Israel untuk tinggal di Mesir. Dan mereka akan jadi comfortable. Karena apa? Tuhan udah menunjukkan dia Tuhan yang kuat. Nggak mungkin Firaun atau bangsa Israel itu berani menindas bangsa Israel lagi. Tapi, katakan tapi. Tapi yang dinyatakan firman Tuhan itu lain saudara-saudara. Paskah dilakukan supaya apa? Supaya mereka bisa keluar dari Mesir. Itu penting sekali saudara-saudara. Keluar dari Mesir. Dan bukan saja mereka dilepaskan dari perbudakan dengan mujizat. Mereka diusir dengan berkat saudara-saudara. Dikasih baju, perhiasan, emas, perak dan sebagainya. Dikatakan bahwa mereka melucuti. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan saudara. Kita lihat bagaimana pola Tuhan bekerja. Tadi kita udah kaitkan bahwa Paskah itu berbicara mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, terus setelah itu, setelah Yesus mati dan tidak jadi kena hukuman, Yesus sekarang mengirimkan si orang Mesir itu untuk membuat Anda tuh keluar. Nah, kenapa Tuhan maunya kita keluar dari Mesir, saudara-saudara? Tuhan berfirman, sebelumnya ini ya, Keluaran 3 pada saat Musa itu bertemu Tuhan di semak belukar yang menyala ya. Dikatakan akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka dan sebagainya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya saudara. Tahu nggak kenapa Tuhan itu kekeh memindahkan mereka itu ke tanah yang lain? Karena apa? Tuhan sudah janji kepada nenek moyangnya. Amin. Kepada Abraham Tuhan sudah janjikan, amin. Ya. Jadi Tuhan itu tidak lupa saudara-saudara. Jadi tidak cukup Anda ini diampuni dari dosamu, lalu Anda mengalami perbudakan selama sisa hidupmu di dunia ini saudara-saudara. Adalah suatu yang kita harus overcome. Sesuatu yang kita harus perjuangkan saudara-saudara di dalam percaya dan sebagainya ya. Di dalam apa yang kita sudah bicarakan ini. Setiap orang Kristen ini harus mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Ini adalah paketnya Tuhan. Katakan paketnya Tuhan. Jadi Tuhan itu berjanji. Nah ini ya, kalau saya bisa kasih kurang lebih ilustrasi bahwa kurang lebih Paskah ini ada berapa step saudara-saudara setelah Paskah. Setelah orang terima Yesus, harus orang itu mengalami kemerdekaan, harus dimerdekakan. Kalau Anda masih terbelenggu, berarti Anda telah dibohongin iblis. Karena apa? Ini again ya, kita tadi ngomong perjanjian lama itu perjanjian baru yang tersurat. Jadi prinsip ini saya percaya adalah prinsip perjanjian baru saudara-saudara. Kalau Anda masih terbelenggu hidupmu setelah kamu ikut Yesus, Anda telah dibohongi iblis. Dan kita percaya Anda akan dilepaskan. Amin. Saya pun sama saudara-saudara. Saya udah pernah cerita di sini dengan terbuka. Bahwa saya itu berapa lama ya? Cukup lama lah. Lebih dari 15 tahun terbelenggu saudara-saudara. Bahkan setelah melayani pun masih terbelenggu hawa nafsu. Pornografi dan sebagainya. Pemikiran yang tidak-tidak.
Tapi betul-betul adanya kuasa Tuhan yang bisa memerdekakan. Sampai detik itu, sudah lebih dari 9 tahun saudara-saudara, saya nggak pernah kembali lagi sama sekali. Karena apa? Kemurahan Tuhan. Bukan berarti tidak ada godaan. Nah, kenapa? Karena ini prinsip yang mungkin saya nggak fight for. Saya udah tahu tentang Yesus mengasihi saya, Yesus mati buat saya, Yesus bangkit nanti kalau hari terakhir kita akan masuk surga. Tapi di dunia ini pertanyaannya, apakah Anda diperbudak, apakah Anda bebas? Amin. Janji Tuhan, setelah dimerdekakan, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka masuk tanah padang belantara, right? Persiapan untuk masuk. Karena mereka itu tidak siap, saudara-saudara. Mereka nggak bisa masuk. Lebih dari 1 generasi tidak bisa masuk. Nanti kita akan bahas. Nah, kemerdekaan. Proses tadi, jadi saya udah jelaskan ya tadi. Tidak ada kasusnya di mana orang percaya itu kita izinkan untuk terus terbelenggu di dalam Tuhan. Siapa di sini yang tahun lalu Tuhan lepaskan daripada belenggu? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Ayo, come on, angkat tangan yang lebih tinggi. Saya nggak akan minta yang ini kok. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Siapa yang mau? Gak usah angkat tangan. Siapa yang mau tahun ini Tuhan lepaskan Anda? Amin. Amin. Yes. Percaya bahwa ini adalah hak Anda di dalam Tuhan. Amin. Nah, setelah adanya, lihat kenapa di perjanjian baru aja salah satu ciri pelayanan Tuhan Yesus adalah apa? Dia cast out demon, saudara-saudara. Dia mengusir roh jahat. Bahkan di Matius 16 Great Commission, ada 2 Great Commission. Well, ada yang 3 ataupun 4 tergantung bagaimana kita melihatnya. Matius 28 itu Great Commission. Markus 16 pun dikatakan ini adalah Great Commission. Oh, ini salah, ini bukan Matius, Markus, saudara-saudara. Markus. Nah, jadi dua-duanya Great Commission. Intinya adalah apa? Perintah. Dia katakan kepada murid-muridnya, yaitu setiap kita di tempat ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Cukup cuma beritakan Injil. Beritakan bahwa aku sudah mati buat mereka. Mereka diampuni. Mereka akan masuk surga. Apakah sudah cukup? Yesus bilang, belum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Dalam arti apa? Belenggu-belenggu itu kita harus lepaskan, saudara-saudara. Nah, jadi ini adalah bagian kita orang percaya. Amin. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari ikatan dosa dan kuasa iblis, saudara-saudara. Kalau Anda masih terikat, saya akan berdoa untuk Anda. Saya akan percaya melalui kuasa Tuhan, Anda tahun ini, nanti bulan-bulan depan kalau ditanya siapa yang sudah Tuhan lepaskan tahun ini, Anda akan bisa angkat tangan. Amin. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengudusan. Nah, pengudusan ini berbicara mengenai transformasi yang dari dalam, saudara-saudara. Ada rabi yang saya akan quote ini dari rabi Jewish ya, tapi kata-katanya sangat bagus. It took 1 day to get Israelites out of Egypt, but it took 40 years to get Egypt out of the Israelite. Pastor Paul suka quote ini juga kelihatannya ya. Nah, Tuhan lepaskan keluar dari Mesir kan langsung, saudara-saudara. Bahkan lagi mereka makan tiba-tiba dipanggil, terus mereka disuruh keluar sekarang juga sebelum kita mati semua. Ya, keluarnya mah cepat, saudara-saudara. Mungkin kurang dari sehari mereka udah bisa keluar. Tapi kenapa itu butuh waktu 40 tahun untuk mereka akhirnya masuk? Karena apa? Mereka dalamnya belum diganti, saudara-saudara. Mereka itu orang Mesir yang keluar Mesir. Belum menjadi orang Israel rohani yang mengerti siapa Tuhannya, apa panggilan Tuhannya, makanya mereka akan siap taat kepada Tuhannya. Oleh karenanya itu mereka mengalami 40 tahun, saudara-saudara. Nah, bagian pengudusan ini kadang-kadang memakan waktu seumur hidup kita, saudara-saudara. Siapa yang percaya? Siapa yang mengalami Anda sudah dirubahkan? Besok dirubahin lagi. Kayaknya udah lebih sabar. Besok bisa lebih sabar lagi. Oh, bisa lebih memberi lagi. Oh, selalu. Jadi ini proses ini terus. Tapi ada basic, saudara-saudara. Ada baseline-nya.
di mana Anda itu bisa mulai masuk ke apa sih tanah perjanjian? Itu adalah suatu tempat. Kalau bangsa Israel ya dibicaranya suatu tempat. Tapi kalau kita sebagai orang yang hidup di perjanjian baru, itu adalah janji-janji Tuhan di mana kita bisa menerima kegenapannya, saudara-saudara. Kalau bagaimana supaya Anda bisa hidup di realitas kerajaan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan Anda. Nah, tadi saya udah bilang ya, tadi mereka itu walaupun orang Israel, mereka itu keluar seperti orang Israel keluar daripada orang Mesir keluar daripada Mesir. Tapi mereka masih orang Mesir. Mau makannya makanan Mesir, mengumpat komplain seperti orang Mesir. Jadi mereka Tuhan bilang gak bisa masuk. Nah, apa yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kuasa kebangkitan ini saudara-saudara, untuk kita bisa masuk tanah perjanjian. Ada orang lama gak bisa masuk tanah perjanjian. Sama seperti orang Mesir tidak bisa masuk tanah perjanjian. Amin. Dikatakan kita harus menjadi ciptaan yang baru. Saat kita terima Yesus, kita harus menjadi ciptaan yang baru untuk kita mengalami kegenapan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita banyak membahas ini tentang metamorfosis. Amin. Pastor Paul juga kayaknya udah membahas ini. Apa ini yang penting tentang metamorfosis? Kalau menurut saya yang penting adalah begini. Metamorfosis itu, binatang ini, serangga ini harus siap kehilangan hidup yang lama untuk dia mengalami hidup yang baru. Kalau dia kerjanya tadinya melata, tapi sebenarnya bukan melata ya. Kalau ulet melata bukan. Kalau ulet tadinya jalan begitu, nanti kita dengan karakter yang baru, diubahkan yang baru, kita akan terbang, saudara-saudara. Dan itu harus mau mengalami proses, harus mau mati, saudara-saudara. Nah itu 40 tahun di padang gurun itu adalah proses di mana kehidupan yang lama harus mati dulu, saudara-saudara. Anda dan saya kalau mau mengalami janji-janji Tuhan, seringkali yang menghalangi kita mengalami janji Tuhan adalah saat kita masih mau operate dengan kehidupan kita yang lama, saudara-saudara. Pastor Paul berkata bahwa ini kan kepompong ya, saat ulat itu menjadi kepompong, dia itu seperti dissolve dirinya sendiri. Seperti dirinya jadi leleh, tulang-tulangnya atau ya ulat nggak ada tulang sih, tapi strukturnya itu apa yang bukan cuma dari luar saja berubah, dalamnya berubah, saudara-saudara. Nah, transformation life, resurrection life itu harus terjadi hanya kepada orang-orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku yang lama Tuhan, aku salibkan bersama Yesus. Aku kuburkan hidupku yang lama. Siapa di sini yang sudah dibaptis, angkat tangan? Bukankah itu firman Tuhan pada saat dibaptis? Bahwa ini nih firmannya yang kalau sekarang kita membaptis orang, ini ayatnya yang kita pakai. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Sebelumnya saya baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudara-saudara. Nah, jadi itu penting sekali kita itu siap meninggalkan kehidupan kita yang lama, saudara-saudara. Kalau Anda merasa Anda sombong, saudara-saudara, bukankah firman Tuhan berkata, Yesus bilang apa? Dikatakan, siapa yang mau menjadi muridku harus sangkal diri pikul salib, bukan? Artinya apa? Kalau kehidupan lamamu mulai, misalnya dulu kamu orang sombong, terus ada kesempatan untuk kita menyombongkan diri. Kenapa kemana-mana kita bawa salib, saudara-saudara? Supaya pada saat kita tahu itu mau act up itu, kehidupan yang lama, salibnya udah siap. Salibkan. Kuburkan.
kill it, saudara-saudara. Baru kita bisa mengalami janji Tuhan. Siapa yang tahu kalau misalnya kesombongan itu awal dari kehancuran, kejatuhan. Lucifer lihat buktinya saudara. Dia yang paling dekat sama Tuhan, paling keren. Gara-gara ada pride saudara-saudara, dia dicampakkan. Kita ya intinya itulah. Sangkal diri pikul salib. Artinya apa? Kehidupan yang lama kita harus kita siap kuburkan untuk kita mengalami kehidupan yang baru. Amin. Nah, yang terakhir adalah proses kita itu mewarisi, possess the promised land, tanah perjanjian, saudara-saudara. Ini interestingly, tanah perjanjian ini kedengarannya enak tapi banyak tantangan. Siapa yang percaya? Banyak tantangan. Ini lucunya ya, Tuhan di Bilangan 13 ayat 1-3. Pada saat mereka itu sudah siap menyeberang ke tanah perjanjian. By the way, ini cerita di mana bangsa Israel itu nggak jadi masuk, saudara-saudara. Setelah Bilangan 13 ini Tuhan bilang, kalau kayak begini kalian nggak masuk. Karena 40 hari kamu sudah ngelihat tanah itu dan sebagainya, kamu nggak siap masuk sesuai dengan janjiku. Aku udah bukakan istilahnya Laut Merah buat kamu. Kamu sekarang nggak percaya, aku bisa lakukan ya hal yang sama 40 hari jadi 40 tahun buat kamu. Supaya kamu bisa percaya. Dan generasi yang nggak percaya ini tidak bisa masuk semua. Cuman ada 2 yang bisa masuk laki-laki. Kaleb sama Yosua. Nah ini Bilangan 13 sebelumnya saudara. Saya percaya Tuhan menyampaikan ini supaya orang itu siap masuk actually. Bukan supaya orang itu melakukan kabar yang tidak baik saudara-saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya adalah pemimpin. Jadi pemimpin harus punya pemimpin yang punya iman, saudara-saudara. Pemimpin yang mengenal kuasa Tuhan, mengenal hati kebaikan Tuhan. Jadi saat kita itu mengalami tantangan, pemimpinnya nggak bilang jangan kemana-mana. Kita udah balik lagi aja ke Mesir. Itu pemimpin yang gagal, saudara-saudara. Nah, lalu lanjutannya dikatakan demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka. Mereka memberikan laporan. Kami sudah masuk ke negeri itu. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, dibawa buktinya lagi. Bagus banget. Tapi bangsa yang diam di sana kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak yang telah kami lihat di sana. Yaitu apa? Raksasa, saudara-saudara. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Ini. The absence of warfare proof you are in the wrong land. Every promised land is filled with enemies to defeat and stronghold to overcome. Kalau Anda hidupnya itu tidak ada tantangan, jangan-jangan Anda itu tidak berada di tanah perjanjian. Karena setiap tanah perjanjian selalu akan ada musuh yang harus dikalahkan dan kubu-kubu pertahanan yang harus dihancurkan, saudara-saudara. Ini firman Tuhan tadi. Tuhan bilang, aku sudah siapkan, ini tanahmu. Aku akan menunjukkan kuasaku. Bayangkan, 430 tahun dibelenggu, diperbudak. Overnight, saudara, lepas. Tuhan itu gak kurang berkuasa, saudara-saudara. Saat dipojokkan ke Laut Merah minggir, saudara-saudara. Kenapa pemimpin-pemimpin ini 10 dari 12 berkata bahwa wah kalau yang ini gak bisa dah. Gara-gara udah ada orangnya dan orang-orangnya itu hebat-hebat, kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Saudara, mereka lupa siapa Tuhan mereka. Nah, di tanah perjanjian, di setiap tanah perjanjianmu ada musuh yang harus Anda kalahkan. Bukan orang, saudara-saudara. Ini secara rohani, saudara-saudara. Bukan, itu saingan saya di kantor. Bukan. Oh, kompetitor saya bisnis, saya berdoa setiap hari biar bangkrut itu supaya kita. Jangan, saudara.
Anda cerita, ini saya lupa siapa, tapi ada hamba Tuhan. Ini ada dua perusahaan yang saingan, saudara-saudara. Terus satu ini punyanya orang Kristen, saudara-saudara. Mungkin waktu itu baru terima Yesus apa sudah lama, saya kurang ngerti detailnya. Tapi dia mulai digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk musuh bisnisnya itu, saudara-saudara. Yang didoakan adalah, oh Tuhan berkati dia juga, Tuhan berkati kami, berkati perusahaan itu juga dan sebagainya. Suatu ketika nggak lama, saudara-saudara, ini cerita mujizat. Dipanggil sama owner yang perusahaan sononya, ketemu tuh owner. Dia bilang, kok kamu nggak tahu saya gimana sih ini rasanya? Saya ini mau retire, anak-anak saya nggak mau. Saya mau kasih perusahaan saya kepada kamu. Akhirnya dikasih, saudara. Siapa yang mau terima ini? Ada testimoni yang akan datang dalam beberapa waktu ini, sudah terjadi di gereja kita, saudara-saudara. Saya kemarin cerita di mana ya saya cerita? Tapi yang pasti bukan Indonesian Service. Itu ada jemaat kita di Colton, di mana dia dikasih bukan satu, saudara-saudara, dua. Pertama dia menerima ya, dia tuh hairdresser. Dia melayani aja ini orang-orang tua, bukannya di San Bernardino tempatnya kurang bagus, tapi ya udah dia kerjakan dengan setia. Yang terjadi adalah ada satu orang tua yang akhirnya sakit. Customernya dia, terus dia suka bawain makanan dan sebagainya. Saudara tahu nggak itu siapa orang? Ternyata orang itu punya pengetahuan yang banyak tentang stock market, punya banyak saham, saudara-saudara, punya tanah. Dia meninggal akhirnya dikasih, saudara. Itu mujizat, saudara. Dikasih banyak, saudara. Udah kayak begitu. Ada orang kedua yang ngasih juga, saudara-saudara. Kalau sekali kebetulan, dua nggak mungkin kebetulan. Ada magnet, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia menjadi pelaku. Menjadi terang, saudara-saudara. Nah itu adanya di tanah perjanjian, saudara-saudara. Kita nggak ngomong soal di gurun. Di gurun mereka bisa dikasih makan aja udah mau puji Tuhan. Karena mereka nggak siap bertarung. Pada saat kamu fight, saya nggak takut Tuhan, nggak mau. Mendingan di sini aja Tuhan, biar mati di sini. Loh enggak, Tuhan bilang, aku yang akan berperang bersama kamu. Nggak percaya. Ya udah, tinggal di padang gurun, saudara-saudara. Atau enggak tadi masih di Israel, masih belum mau dilepaskan. Masih mau terikat dosa. Di Mesir, amin. Betul. Anda bangun semua rupanya. Nah, jadi tantangan itu Pastor Paul bilang, the nature of life is stormy. Hidup itu sedia kala senantiasa penuh dengan badai, saudara-saudara. Unfortunately, karena apa? Dunia ini rusak di dalam dosa. Jadi nggak ada lagi yang sempurna. Tapi kuasa Tuhan tetap nyata, amin. Mari kita nonton testimoni ini, ada sesuatu testimoni yang luar biasa. Yang menceritakan bahwa hidup ini nggak hanya mulus terus, saudara-saudara. Ada kalanya kita itu harus fight. Tapi Tuhan itu akan membuat Anda overcome. Amin. Mari kita nonton bersama-sama. My name is Michael Wynn. I'm here to share a story of what I went through. So I had anxiety and depression at the same time back in February of 2022. I was isolated from everyone, from this world, kept to myself, didn't want to talk to anybody, had my ups and downs, difficult times with family, with work. I remember Pastor Paul share about his anxiety a couple months before that, actually. So I reached out to Pastor Paul. He got me in touch with a therapist by the name of Ron Hall. So I went to give him a call, went to see him at the same time. I remember my third sessions with Ron Hall very clearly as my wife and I were sitting there. And then he shared a little bit. He's like, hey, close your eyes and tell me who you see next to you, to my right, because Michelle was on my left side. I closed my eyes. About 5 minutes later, I saw Jesus sitting next to me. I was able to sit there and cry out everything I had on my chest. With that said,
a couple more sessions went by. Every time that I would see Ron, it would be so powerful, right? It would be so intimate at the same time with Jesus, where I know he was sitting next to me during the whole time and talk me through it, listening to me, you know, and just letting me know that I'm with you. Actually contact our prayer room, ask them for prayer too. Also with prayer room, you know, with Donnie, Peter, Debbie, John, they all pray for me every Sunday. That I would not even miss one appointment with them due to that fact, knowing that it's so powerful. I surrounded with more Christian people, you know, Komar, Gilroy, thank you for, you know, praying for me. We share Bible verses every night when I was going through this. But going through that shows, you know, that Jesus is real. He's with you every step of the way. That even for myself, I feel like, you know, even till today, anything I have, I surrender to him. Knowing that he's next to me, knowing that he walked with you through your hard times and your good times all one time. Word of advice, if you are going through this or you know someone's going through this, be patient, right? At the same time, it does take some time, but don't give up, right? Most important, do not give up on this. Get close to God no matter what. The Bible is one of the part that I touch on every day back then. Reading every Bible, sharing it with people. That's my journey through my depression. Thank you for watching this, and God bless you. Saudaraku, Mike Nguyen ini semua mengerti ya, mengalami depresi, anxiety, dan waktu dia mengalami anxiety and depresi ini cukup parah, saudara, di mana dia sama sekali nggak bisa kerja, saudara-saudara. Beberapa bulan nggak bisa kerja sama sekali, nggak bisa connect dengan orang. Tapi Anda dengar testimoninya, ya, di mana dia ketemu terapis yang adalah hamba Tuhan juga, saudara. Dia bisa melihat bahwa Yesus itu bersama dia, saudara-saudara. Dia Immanuel. Jadi di tanah perjanjian saat kita ini banyak badai dan tantangan hidup, saudara-saudara, tidak berarti Tuhan itu nggak bersama Anda. Bahkan sebaliknya, Tuhan itu bersama Anda dan Dia akan memberikan Anda kemenangan. Dan ceritanya tadi dengar ya, Kersel setiap hari, setiap malam itu menguatkan pakai ayat. Setiap minggu healing room itu dia nggak pernah miss, saudara-saudara. Istrinya juga kita doakan, saudara-saudara. Jadi intinya apa? Kalau yang mencari, mereka pasti mendapatkan. Kebanyakan iblis tuh berbohong, berkata bahwa kamu udah nggak bisa dan sebagainya, jadi kamu nggak do anything. Padahal ada, kalau Anda humble yourself, you will have people that will support you. And that you will overcome and have victory. Amin. Nah, jadi again ini apa? Absence of warfare. Jadi tidak mungkin hidup ini tidak ada tantangan dan tidak ada, bahkan saat kita itu berjalan di dalam panggilan Tuhan, tidak mungkin itu semua mulus, saudara-saudara. Justru kita tahu bahwa tantangan itu menunjukkan bahwa itu destiny, saudara-saudara. So, jadi apa yang dikatakan? Yesus menjanjikan ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, mengalami tantangan, mengalami cobaan. Tapi apa yang Yesus katakan? Kuatkanlah hatimu. Baca bersama-sama 3, 2, 1. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, itu bukan cuma Yesus. Ini yang Rasul Paulus katakan, Yohanes katakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, sudah lahir dari Allah. Dan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, saudara-saudara. Jadi kalau Anda ingin menang, ada beberapa caranya, saudara-saudara. Salah satunya adalah punya iman. Sama seperti prinsip masuk
tanah perjanjian, kita harus percaya Tuhan yang menjanjikan itu Tuhan yang akan memampukan Anda untuk menerima janji-janjinya. Anda tahu nggak? Siapa yang tahu di sini participation trophy? Participation trophy itu adalah piagam lah, apalah. Kalau udah ikut aja pertandingannya, Anda akan dikasih piagamnya. Nggak menang, nggak juara 1, 2, 3. Pokoknya, terima kasih. Maraton mungkin dapat participation trophy. Karena kan cukup lama ya. Nah, di surga itu tidak ada participation trophy, saudara-saudara. Makanya Anda baca ya, Wahyu 1 dan Wahyu 2. Tuhan Yesus berbicara kepada 7 gereja. Setiap kali perbicaraannya, di akhir katanya adalah barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Lalu yang kedua, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan yang ketiga dan yang keempat, kelima sampai 7, saudara-saudara. Barang siapa menang. Berarti apa? Like father, like son. Kalau dia ini pemenang, kita ini juga pemenang. Malah dikatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Amin. Nah, jadi kita ini pasti berkemenangan, saudara-saudara, jika Anda mau. Amin. Boleh saya minta tim musik, kita akan berdoa. Bagaimana kita bisa menang? Wahyu 12 ayat 11. Kita mengalahkan dia, ular tua itu, setan, saudara-saudara, dengan apa? Darah anak domba dan dengan kesaksian. Kesaksiannya kalau dilanjutkan, mereka tidak mengasihi nyawanya sampai ke maut. Itu ngomong tentang martir. Tapi tadi kita juga ngomong tentang apa? Mati kehidupan kita yang lama, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis itu saat kita ini hidup baru, saudara-saudara. Kita ini hidup lamanya kita kuburkan, saudara-saudara. Apalagi cara untuk kita bisa menang? Roh Kudus, saudara-saudara. Tadi our worship leader Joanne tadi ngomong sudah bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Tentunya nggak akan selesai khotbahnya nanti kalau kita teruskan. Saudaraku, Anda perlu darah Yesus. Anda perlu Roh Kudus. Dan saya mau tambahkan yang ketiga, Anda perlu komunitas, saudara-saudara. Karena kita ini tubuh Kristus. Saat ada yang luka, tangan bisa membantu dan sebagainya. Amin. Saat ini saya akan mau berdoa untuk Anda. Tadi kita ngomong bahwa ada beberapa bagian, saudara-saudara. Bagian satu, orang harus mengalami Paskah. Lalu orang itu harus mau dilepaskan. Lalu orang harus mau dikuduskan. Lalu orang harus punya iman untuk masuk tanah perjanjian. Panggilan Tuhan atas kehidupanmu. Segala sesuatu janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini saya mau berdoa. Panggilan saya yang pertama, mari kita berdiri semuanya. Sebelum kita nyanyi, saya akan memberikan kesempatan. Tadi yang pertama, bagaimana supaya kita ini lepas dilewati Paskah dari kemurkaan Tuhan adalah saat kita punya anak domba yang sudah disembelih, saudara-saudara. Adakah di tempat ini, close your eyes semuanya, tutup mata Anda. Adakah di tempat ini yang Anda nggak yakin bahwa di dalam kehidupan Anda sudah ada darah anak domba itu sehingga kemurka Tuhan akan lalu daripada Anda? Kalau ini Anda nggak usah malu, kita akan berdoa bersama-sama. Kita semua respon kepada Tuhan. Kalau itu Anda, angkat tanganmu, aku akan berdoa untuk engkau. Korabasaya ramasa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Oh rabasakaya rama. Mari kita berdoa. Yang angkat tangan dan kita semua mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengirimkan anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercelah, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah mati buat dosaku. Aku saat ini menyerahkan hidupku dan meminta pengampunan.
kehidupanku yang lama telah mati bersama Kristus, sama seperti Kristus telah bangkit. Urapi aku dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni. Tidak ada lagi murka Tuhan atas hidupku. Dan aku punya panggilan di dalam Tuhan. Urapi aku Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Panggilan yang kedua, tutup matamu semua. Yang kedua adalah orang yang tahu Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi Anda masih terikat, saudara-saudara. Ini bukan untuk orang lain, ini untuk Anda. Kalau Anda mau, sama seperti Tuhan telah lepaskan saya, sama seperti Tuhan telah lepaskan melalui firman Tuhan Maria Magdalena, saudara-saudara, yang ada 7 roh jahat, tapi Yesus lepaskan. Kalau Anda mau, saya mau berdoa untuk Anda. Angkat tanganmu saat ini. Oh Rabasaya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh Karabasaya Ramasanda. Ayo saat ini yang sudah angkat tangan, Anda gak usah malu, ayo maju. Saya akan urapi Anda. Ayo maju, gak usah malu. Father. Yes, adanya Tuhan akan break whatever it is. Oh, ayo maju ke tengah. Maju ke tengah. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang merendahkan dirinya, Tuhan akan tinggikan. Ayo intercessor, ayo mulai doakan. Silakan maju. Silakan. Oh puji Tuhan. Oh Rabasyakaramas, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini. Karabasyo Rabasaya Ramasanda. Oh Rabasya, ayo dengan cepat intercessor. Kita nyanyikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang didoakan. Oh Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja saat ini. Lepaskan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Lepaskan di dalam nama Yesus. Rabasaya. Masuk. Thank you Lord. Yesus, ku bebas.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oleh darah Yesus ku bebas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk grup selanjutnya, saudara-saudara. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan Tuhan. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan. Oh Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan. Oh, aku berdoa saat ini. Saat ini kami minta untuk yang selanjutnya, saudara-saudara. Oh Tuhan, proses pengudusan di dalam kehidupan-Mu dan saya. Oh, aku juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami tantangan Tuhan. Ayo kita semua angkat tangan kita. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Oh, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, segala tantangan, badai apapun Tuhan, aku berdoa setiap badai pasti berakhir. Setiap badai pasti berakhir. Biar ini menjadi nubuatan buat engkau, buat yang mengalami badai saat ini di tengah bisnismu, keluargamu, apapun itu, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, fill them with the Holy Spirit. Teach them to be like you Tuhan. Ubahkan mereka inside and outside Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, aku declare Tuhan, umat-Mu keluar dari tempat ini dengan pengurapan yang baru. Dan mereka akan make commitment Tuhan untuk bergaul dengan anak domba itu. Akan bergaul dengan anak domba itu. Dan melangkah dalam iman. Tuhan, biar testimoni yang luar biasa keluar dari mulut setiap umat-Mu di tempat ini tidak terkecuali. Di dalam nama Yesus kami release them in Jesus name. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Anda.